Jadi kau itu kesini bawain tugasnya Rara? Iya Bang Boris, beta sudah mengerjakan semua tugas Rara. Tapi Rara tidak sabaran. Beta bilang, Rara nanti beta pulang dari klinik, beta pasti antar. Begitu. Udah, biarkan aja Rara mengerjakan tugasnya sendiri. Sekarang dia lagi di lantai atas. Oh begitu. Bang Boris, kalau beta boleh tanya nih, bagaimana dulu Bang Boris itu menaklukkan hati Mami sampai bisa menikah dengan Balaras begitu? Begini ya Ben. Jadi dulu itu. Sebentar. Beta catat dulu Bang. Catat macam resep dokter aja untuk ditebus di apotek kok. Penting pasti. Untuk menaklukkan hati calon mertua, kita itu harus baik, ramah, sopan, dan juga bisa dipercaya. Dan sesekali juga boleh kita belikan calon mertua kita itu hadiah. Siap. Oke Bang Boris. Tapi, ini ada tapinya Ben. Semua yang kau catat itu tidak mempan untuk Eyang Mami. Kalau begitu beta sia-sia mencatat Bang Boris. Gini. Kuncinya adalah jangan pantang menyerah. Buktikan kalau kau memang pejuang cinta. For your information, Laras itu perpaduan sifat antara Eyang Mami dan Eyang Papi. Kalau Citra itu murni Eyang Mami. Kalau Rara nih siapa Bang Boris? Kalau Rara itu ada Mas Benny? kalau uripku tuh ada aja masalah. Bingung aku ngadepinnya. Pusing. Nggak ada katanya Anda tuh gimana. Aku kudu piye ya Allah, ya Allah. Mur, Ya, kamu Mbak. kenapa? Kok kelihatannya sedih gitu? Biasanya kamu ceria, nyanyi-nyanyi, hoki ya sama Darmi. Ya lagi ada masalah, Mbak. Pusing mikirinnya. Galau. Sama nih Mur, aku juga lagi galau. Barusan itu aku mecat anak buahku di kantor. Kok dipecat, ada masalah apa, Mbak? Ya itu Mur, jadi dia itu ngembat di kantor. Bukan haknya kok dia embat. Ya aku pecat lah. Wow. Terus masalah kamu apa Mur? Kamu nggak gitu kan orangnya? Oh enggak, beda, Mbak, beda. Memangnya karyawannya Mbak Citra itu pakai uang perusahaan berapa besarannya? Ya nggak banyak sih, cuman aku nggak suka caranya Mur. Berapa, Mbak? 500.000 doang sih. 1.200.000. 1.200.000. Kamu tuh Enggak apa-apa, Mbak. Enggak, Mbak, makasih lagi enggak enak makan. Pahit lidahnya. hatinya. Mas Boris. sayang, kok kau kesini? Aku kan udah mau pulang. Iya, tadi aku sengaja lewat. Terus aku mampir deh. Ya kan, biar bisa kita pulang bareng. Aku nggak bawa mobil soalnya. Emang habis dari mana kamu? Abis dari nge-mall sama Rita. Mall terus. Ih, nge-mall juga nggak beli apa-apa kok. Orang nggak dikasih duit sama kamu. Telepon. Halo? Iya. Oh, ini ibunya Dila. Ada apa, Bu? Loh, kok Mbak Dila nggak cerita ya kalau kakaknya mau lamaran? Iya, Bu. Pasti Mas Boris sama saya kasih izin ya. Iya, sama-sama. Kenapa, sayang? Ini kakaknya Dila mau lamaran. Dila mau pulang, tapi dia nggak berani izin sama kita.
sayang. Anak-anak mama. Jagoanku, bidadariku. Ibu ada di sini juga? Ih, baru aja datang. Oh iya, Pak Boris, Bu Laras, saya teh mau. Ih, gak usah cerita. Saya udah tahu. Tadi ibu kamu udah telepon saya. Kakak kamu mau lamaran kan? Mbak Sus, kalau ada apa-apa cerita aja. Masa begitu aja nggak berani izin sama kita? Kita pasti izinin kok. Iya Bu, Pak, saya teh yakin banget kalau Bu Laras sama Pak Boris pasti ngizinin saya. Cuman kan Pak Boris sama Bu Laras lagi sibuk. Tanggung jawab saya untuk jaga Mas Dio sama Dek Eci. Kalau saya pulang, siapa yang jaga mereka, Pak? Mbak Sus kok ngomongnya gitu sih? Kan ada saya, ada Mas Boris, ada Lolo, ada yang mami juga, ada yang papi. Mereka semua bisa kok jagain anak-anak. Kamu kalau mau pergi, pergi aja ya. Iya, Gak Bu. usah khawatir. Masa kakak kamu lamaran, kamu nggak datang? Iya Mbak Sus, kalau perlu nanti diantarkan Jalu sampai terminal. Biar kami nunggu dulu di kantor, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Kalau gitu saya langsung jalan ya, Pak ya. Bu, makasih. Pak, Bu. Ya, Bu, ini dong, Pak. Dia sama Deci. Bisa. Dadah. Dompetnya disimpan. Iya, Bu. Main game. Baru manicure pedicure. Mur, Darmi itu sudah cerita sama Mami semuanya, ya. Nah tapi saya mau dengar langsung dari kamu, biar saya sama Papi bisa adil menyelesaikan masalah ini. Gimana? Ya, jadi kami mau mendengar dari kedua belah pihak. Njing, Dora Mami, Dora Papi, Mbak Citra. Memang benar saya menggunakan uangnya Darmi. Uang yang mana harusnya itu dikirim ke simboknya Darmi, malah saya kirim ke simbok saya. Kang, bener kan Dora Mami? Saya nggak mengada-ada. Makmur, kamu emang kelewatan. Coba kalau duit itu udah ditransfer ke simbokku, pasti simbokku udah bahagia, tenang, damai, anteng laya-laya di depan TV barunya. Iya, Mi. Tapi seandainya saja uang itu nggak segera ditransferkan ke kampungku, maka mungkin bisa jadi simbokku sudah diinfus atau bahkan masuk ICU. Ibu kamu sakit, Mur. Iya, Mbak Citra. Saya dapat SMS dari kakak di kampung kalau ibu anfal. Ya saya nggak pikir panjang, yang kepikiran cuma ibu. Saya langsung kirim uang walaupun itu uangnya Darmi. Makmur, kamu balik das. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu nggak jujur? Mar, kalau kamu jujur aku nggak bakalan marah. Duit itu lebih baik buat pengobatan simbokmu daripada buat beli TV baru simbokku. Kenapa kamu nggak pernah jujur, Amar? Sudah semuanya. Darmi, Makmur, sudah. Ya ampun, Mur. Kamu tuh kok nggak ngomong dari awal toh? Alah, ya sudah. Sekarang semua sudah jelas dan gini, kita semua akan menyumbang, kita semua akan bantu untuk pengobatan ibumu, ya? Ya, Tof ya? Ya. Matur suwun sangat Dora Mami, Dora Papi, Mbak Citra. Matur suwun sangat. Nuwun sewu Dora Mami. Ya. Terus bagaimana dengan TV barunya simbok saya? Mosok kami harus nyumbang buat beli TV baru? Masuk simbok saya harus disuruh sakit dulu biar disumbang duit aman Dora Mami. Hus. Karena sayang, sebenarnya Dio sama Eci ini tanggung jawab kita 100%. Iya dong. Mbak Sus saja merasa bertanggung jawab untuk jagain Dio sama Eci. Kita harus lebih bertanggung jawab lagi. Kita harus jagain Dio sama Eci. Jangan sampai mereka kehilangan kasih sayang dari kita. Iyalah sayang. Sayang, dan yang lebih penting lagi, jangan sampai aku kehilangan kasih sayang dari kamu.
Kamu itu gombal. Gimana gombalnya sekali? Gombal. Oke, Darmi sih. Masa sih aku begitu? Doro mami tuh baik banget ya Mi. Aku nih dikasih uang sumbangan buat ngirim simbok di kampung loh ini. Loh, lah iya. Doro mami itu walaupun galak, nyelekit, tapi dia itu udah nganggap kita seperti bagian anggota keluarganya sendiri. Mor. Iya, aku juga makasih loh sama kamu. Kamu udah ikut nyumbang buat simbokku. Sik. Itu aku nggak nyumbang loh ya. Itu aku minjemin. Iya. Aku kapan bayar utang itu? Simbok udah berobat. Udah. Simbok udah sehat. Ya, alhamdulillah udah mendingan. Duitku yang kemarin kamu transfer itu udah cukup. Oh ya, lebih dari cukup. Simbo udah berangsur-angsur membaik, udah bisa makan, udah bisa jalan. Oh ya syukur kalau gitu, aku ikut seneng dengernya. Syukur kalau duit yang ditransfer kemarin itu udah lebih dari cukup. Lah sekarang duit sumbangan ini tolong kamu transfer ke simbokku, biar simbokku bisa segera beli TV, Mor. Nih transfer aja sendiri. Aku takut kilaf nih, trauma. Aduh, Mor, duit kayak gini mana bisa disetor tunai di ATM? Bisa Mi. Mor, ATM setor tunai itu hanya menerima 50 ribuan dan 100 ribuan. Bisa Mi. Bisa gimana? Tukerin di minimarket. Mor, ngerepotin. Selanjutnya.